Tanggal 20 Oktober tepat setahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berbagai macam program dan terobosan dilakukan Jokowi selama setahun di tengah iklim perlambatan ekonomi yang mendera negeri ini. Ada yang angkanya hitam, selain ada pula yang angkanya merah. Kepercayaan publik terhadap duet Joko Widodo Yusuf Kala turun di bawah 50%. Pemirsa, inilah ekspos setahun pemerintahan Jokowi JK bersama saya, Nasiti Lestari. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Inilah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo. Pasca pelantikan di Gedung MPR Jakarta, Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Yusuf Kala diarak dari Bundaran Hotel Indonesia menuju Istana Merdeka. Ribuan masyarakat menyambut duet baru itu dengan antusias. Tiba di Istana Merdeka, Joko Widodo disambut Susilo Bambang Yudhoyono yang memasuki purna tugas. Ucapkan selamat datang Bapak Presiden beserta Ibu ke jajaran Lembaga Kepresidenan setelah beliau tadi mengucapkan sumpah di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Saya atas nama pribadi, atas nama seluruh rakyat Indonesia, pada sore hari ini sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas seluruh pengabdian Bapak beserta Ibu dan Pak Budiono beserta Ibu beserta seluruh kabinet yang ada. Malam hari, Jokowi tenggelam dalam pesta rakyat di Monumen Nasional atau Monas. Di depan pendukungnya, Jokowi menyampaikan pidato pertama sebagai presiden. Kita harus sadar bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Negara Indonesia adalah negara yang besar. Tetapi harus dikelola dengan cara yang benar. Harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Betul? Merdeka! 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 Kabinet baru sudah terbentuk. Presiden Joko Widodo pada 26 Oktober 2014 mengumumkan susunan kabinet kerja di Taman Belakang Istana Negara. Kabinet yang diberi nama Kabinet Kerja ini diperkuat 4 menteri koordinator dan 30 menteri. Meski formasi kabinet diiringi pro kontra publik, Jokowi tetap percaya diri. Yang ke-16, Bapak Ibu Rini Sumarno. Mengawali kepemimpinannya, Jokowi menggebrak dengan 2 kartu as yang diperkenalkannya semasa memimpin DKI Jakarta. Kartu sakti tersebut adalah Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar. Satu kartu sakti baru adalah Kartu Keluarga Sejahtera. Kartu ini sudah mulai dikirimkan kepada masyarakat. Kartu Keluarga Sejahtera seperti ini. Kartu Indonesia Sehat seperti ini. Kartu Indonesia Pintar seperti ini. Ini adalah sistem yang memudahkan masyarakat agar bisa mengakses ke pendidikan, ke kesehatan. Tak mau kalah dengan presiden, sejumlah menteri ikut bergerak. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menggebrak dengan program pemberantasan illegal fishing. Para pencuri ikan yang berasal dari luar negeri ditangkap dan kapalnya ditenggelamkan.
Menteri Susi amat geram karena kerugian negara akibat ulah illegal fishing amat besar, yakni mencapai 3.000 triliun rupiah. Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakiri tak kalah gesit. Menteri Hanif sampai melompat pagar penampungan TKI El Karim Makmur Sentosa di wilayah Tebet, Jakarta Selatan. Langkah itu diambil Hanif karena kedatangannya tidak digubris pemilik PT El Karim. Di dalam penampungan, Menteri Hanif melihat 43 calon TKI dalam kondisi cukup memprihatinkan. Sejumlah menteri lain sibuk pula dengan agendanya. Menpora Imam Nahrawi keluar masuk pusat pelatihan olahraga. Menteri Perdagangan Rahmat Gobel terjun ke pasar-pasar memantau perkembangan harga. Sementara Menteri BUMN Rini Sumarno belusukan ke Pulau Tanjung Priok. Para menteri ingin menunjukkan kinerjanya sesuai harapan dan target Presiden Jokowi. Presiden Jokowi juga melakukan perombakan besar-besaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana pembangunan infrastruktur dinaikkan menjadi 290 triliun rupiah pada APBNP 2015. Angka yang amat besar sepanjang sejarah Republik ini. Angka ini didapat dari kompensasi pengalihan subsidi BBM. Namun belum segenap setahun, Presiden Jokowi mulai diterjang berbagai gelombang. Suhu hukum dan politik memanas menyusul kisruh kepolisian dan KPK. Ini bermula dari penetapan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. Kemudian menjalar ke kasus penangkapan pimpinan KPK Bambang Wijayanto dan Abraham Samad oleh polisi. Gejolak harga kebutuhan pokok juga mulai merepotkan Presiden Jokowi. Harga daging sapi impor melonjak tajam. Harga daging ayam juga ikut-ikutan naik. Masalah menjadi tambah rumit karena perlambatan ekonomi global merembet ke tanah air. Rupiah meroket hingga hampir mencapai Rp15.000, posisi terparah sejak krisis ekonomi tahun 1998. Sejumlah perusahaan berbagai sektor mulai mengurangi jumlah karyawan alias PHK. Tidak puas dengan kinerja kabinetnya, Jokowi melakukan kocok ulang. Sejumlah menteri bidang ekonomi diganti. Hasil survei Indobarometer yang digelar 14 hingga 22 September 2015, tingkat kepuasan masyarakat kepada duet Jokowi Yusuf Kala beserta kabinet kerja menurun. Jika di awal pemerintahan, duet ini meraih simpati publik hingga di atas 80%, kini di bawah 50%. Rapor kabinet kerja juga anjlok 9,7% dibanding survei 6 bulan pertama menjabat. Secara umum, hanya 37,1% responden yang mengaku puas dengan kinerja para menteri. Tingkat kepuasan kepada Presiden, Wakil Presiden, kepada Kabinet mengalami penurunan. Pertama tentu saja penurunan ini atau nilai kepuasan yang rendah ini sebetulnya sudah dicatat dari 6 bulan yang lalu. Dan itu juga sudah bisa diprediksi. Sebab utamanya adalah karena Presiden menaikkan harga BBM. Semua presiden kalau menaikkan harga BBM pasti popularitasnya akan anjlok gitu. Cuman sialnya Pak Jokowi ini adalah dalam beberapa bulan terakhir terjadi persoalan ekonomi secara global, sehingga kemudian tingkat kepuasan masyarakat itu lebih menurun lagi. Jejak 1 tahun pemerintahan Jokowi memang belum memuaskan publik. Masalah politik dan hukum yang menggerogoti duet Jokowi JK di awal masa pemerintahan kini mulai meredup. Presiden Jokowi dan wakilnya kini diterpa masalah ekonomi yang tak kalah dasar. Berbagai paket kebijakan ekonomi telah diluncurkan menjelang 1 tahun usia pemerintahan Jokowi. Manjur tidaknya resep ekonomi, kita tunggu hasilnya.
Perjalanan setahun pemerintahan Jokowi diramaikan oleh Jokowi lover dan Jokowi haters. Inilah sebutan bagi para pendukung dan penentang Jokowi yang riuh berbalas pantun di media sosial. Pertarungan mereka mencuat sejak Pilpres 2014 dan terus berlanjut hingga saat ini. Saling mengagungkan dan menjelekkan sang presiden tidak terelakkan. Kita harus menang total, dukung revolusi mental. Salam dua jari. Bukan rahasia lagi, naiknya Joko Widodo ke puncak pemerintahan karena dukungan publik. Merekalah yang mengantarkan mantan wali kota Solo dan mantan gubernur DKI Jakarta ini ke Istana Presiden. Sejak awal, Jokowi berusaha merangkul kelompok pendukung untuk memperkuat pemerintahan yang dipimpinnya. Sejak awal mencoba untuk mengkonsolidasikan kekuasaan politik ini, ya, dan juga administrasi pemerintahnya. Karena apa? Karena sebetulnya Jokowi menyadari bahwa meskipun menjadi presiden dipilih rakyat, tetapi dia dikepung oleh kekuatan-kekuatan yang mempunyai interest-interest tertentu, yang interest itu tidak selalu sejalan dengan nawacitanya siapa? Ya, pemerintah. Ya. Karena apa? Karena memang mereka merasa bahwa mereka sudah kontribusi kepada Jokowi menjadi presiden, dan Jokowi juga merasa bahwa dia tidak punya partai apa-apa, dan dia mesti mengelola berbagai macam kepentingan yang tidak mudah, ya kan? Bahkan makin lama semakin kompetisi kepentingan subjektif itu makin lama makin seakan kelihatan, ya. Kristiadi menilai Jokowi masih bisa menjaga kepercayaan publik di tengah tarik-menarik kepentingan. Presiden ke-7 Indonesia ini masih menunjukkan niat baiknya membangun Indonesia. Kekuatan Pak Jokowi ada di dalam masyarakat, kekuatan sipil masyarakat. Ya. Jadi simbol-simbol dan kebijakan-kebijakan yang langsung kepada rakyat dan transparan, ya, dan selalu bisa dipertanggungjawabkan, itu penting sekali, memberikan harapan. Namun seperti ketika menjelang Pilpres, suara yang mendukung kinerja Jokowi di pemerintahan sama kencangnya dengan yang mengkritik langkahnya. Sesuai dengan hasil Hal ini terlihat saat Presiden Jokowi menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Sejumlah kalangan mendukung Jokowi, namun pihak lainnya habis-habisan menolak keputusannya. Tolakan bahkan mengalir dari sebagian orang yang sebelumnya jadi pengikut setia Jokowi. Perang antara pemuja dan pencaci kepemimpinan Jokowi bahkan sampai ke media sosial. 1 tahun Jokowi memimpin, ternyata masih marak perang di sosial media antara Jokowi lovers dengan Jokowi haters. Jokowi lovers banyak memberi pujian-pujian tentang kinerja Jokowi. Sementara haters menulis tentang kritikan-kritikan pedas, bahkan menghujat kinerja Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan. John Ria Ukur Ginting atau yang akrab disapa John Ru dikenal sebagai pengkritik setia Jokowi. Namun sejak 26 Maret 2015, John Ru total berhenti mengkritik karena 10 alasan. Salah satunya, kritiknya tak mendatangkan uang. Pernyataan tersebut ditulisnya di situs pribadinya. Pertobatannya juga dituangkan dalam buku yang berjudul Tobat. ketika akhirnya saya misalnya rajin ngomongin Jokowi dan sebagainya, itu kan sebetulnya keterusan aja. Iya, keterusan gitu. Saya ngomong sekali, banyak yang menanggapi, saya ngomong lagi hanya keterusan. Nah, sebenarnya ketika saya menulis buku ini, yang saya tobat ini, disitulah saya mulai sadar. Kalau misalnya orang menjuluki saya akhirnya sebagai pengkritik Jokowi, saya sebenarnya merasa itu nggak cocok buat saya. Maka itulah sebabnya, nah, salah satu tobat yang saya maksud juga di buku ini adalah namanya tobat branding. Saya ingin menghentikan branding saya sebagai pengkritik Jokowi. Walaupun bukan berarti saya berhenti ngomongin dia gitu, enggak. Cuman ya saya ingin brandingnya berubah gitu aja. John Ru mulai dikenal publik saat Pilpres 2014. Kritiknya terhadap Jokowi tersebar di sosial media. Pengikut John Ru terbilang banyak, mencapai ribuan. Tak ayal,
John Ruh dikenal dan dicap sebagai Jokowi haters. Banyak yang saya tulis itu, tulisan-tulisan saya itu membuat orang gerah gitu, membuat orang gerah, lalu mereka marah. Nah kalau sekedar marah, dipendam dalam hati kan nggak pengaruh, tapi mereka marah, mereka nulis di sana. Bercerita ini loh si John Ruh, status saya di-share gitu loh. Itu kan sebenarnya kalau mereka melakukan itu tanpa sadar sebenarnya mereka mempromosikan saya. Saya yang sebenarnya aslinya awalnya ikut-ikutan, tapi tiba-tiba nama saya yang terkenal gitu loh. Teman-teman saya masih gitu-gitu aja gitu loh. Jadi yang terjadi seperti itu. Jadi kalau dibilang saya pelopor yang ngomongin Jokowi, enggak sebenarnya. Namun barisan yang mengidolakan figur Jokowi tidak sedikit. Mereka menilai sang presiden punya niat yang tulus membangun bangsa ini. Uli Nusron adalah mantan jurnalis yang jatuh hati kepada sosok Jokowi. Sejak Pilpres 2014 sampai saat ini, ia pembela Jokowi. Baginya, apapun yang dilakukan presiden merupakan kontribusi terbaik Jokowi demi kemajuan negeri ini. Pencapaiannya sebetulnya cukup signifikan, terutama dalam pembangunan infrastruktur. Beberapa proyek yang macet, mangkrak di masa pemerintahan sebelumnya oleh Jokowi diterobos dalam waktu singkat. Sebagai contoh misalnya tol Cipali, itu lama, tidak berjalan oleh Jokowi, minta segera diselesaikan dan akhirnya bisa kita pakai menjelang Lebaran. Sementara di bidang investasi misalnya layanan satu atap di pemerintahan Jokowi diefektifkan. Dengan paket ekonomi yang sampai sekarang sudah sampai tahap ketiga dan mendapat respon positif dari pasar, menunjukkan langkah-langkah Jokowi memang cukup efektif untuk menggerakkan perubahan, untuk membuktikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Uli Nusron termasuk penggiat media pendukung Jokowi atau Jokowi Lovers. Perang tulisan antara Jokowi Lovers dengan Jokowi Haters tak terelakkan. Dari segi konten positif versus negatif, negatif di mata pemerintah, positif di mata hater, jumlahnya masih seimbang. Jadi peta pendukung sebetulnya masih di online media masih seperti zaman Pilpres itu. Nah, merebut dukungan masyarakat biasa itulah yang jauh lebih penting. Karena mereka yang selama ini tidak berkuar-kuar muncul di media, tetapi ikut menentukan suara pada waktu pemilihan presiden. Presiden Jokowi boleh jadi tidak begitu peduli dengan perang kata antara pencinta dan pengkritik dirinya. Yang jauh lebih penting adalah merealisasikan semua janji kampanye 2014 untuk bisa segera dinikmati rakyat. Setahun pemerintahan Jokowi, aneka masalah dihadapi Jokowi. Kisruh di bidang hukum dan hiruk-pikuk politik sempat mewarnai 6 bulan pertama sang presiden. Namun pada paruh kedua, Jokowi disibukkan dengan permasalahan ekonomi, perlambatan ekonomi karena pengaruh krisis global. Inilah sebagian rapor merah hitam setahun Jokowi. Setahun pemerintahan Joko Widodo ada 6 permasalahan yang menjadi pekerjaan rumah Jokowi. Berdasarkan survei Indobarometer dari tanggal 14 sampai 22 September 2015, masalah utama yang dihadapi Jokowi adalah ekonomi. Yang lainnya menyangkut kesulitan mencari pekerjaan, tingginya harga kebutuhan pokok, meningkatnya korupsi, kemiskinan, dan kurangnya kesejahteraan. Kemiskinan juga menjadi pekerjaan rumah Jokowi. Hingga September 2014, jumlah penduduk miskin sebanyak 11% dari total penduduk Indonesia. Joko Widodo bertekad mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi 8% pada akhir pemerintahan tahun 2019. Setahun menjadi orang nomor 1 di Republik ini, publik mencatat sejumlah keberhasilan Jokowi. Temuan Indobarometer yang paling menonjol di bidang kesejahteraan rakyat, antara lain lewat pemberian kartu sehat dan kartu pintar. Publik juga menilai rekor Jokowi dalam pembangunan infrastruktur, pemberantasan KKN, dan hukuman mati bagi pengedar narkoba.
Hingga April 2015, pemerintah Jokowi telah membagikan 88,2 juta kartu Indonesia Sehat kepada masyarakat dan 20,3 juta kartu Indonesia Pintar. Indobarometer mencatat kegagalan Jokowi dalam bidang ekonomi, antara lain mahalnya kebutuhan pokok, tidak mampu mengatasi masalah ekonomi, melemahnya nilai tukar rupiah, naiknya harga BBM, serta visi misi Jokowi belum terbukti. Setahun memimpin negeri ini, rapor Jokowi Yusuf Kala menurun dibanding ketika naik pertama kali ke puncak pemerintahan. Saat ini menurut survei Indobarometer, pamor kedua tokoh ini merosot di bawah 50%. Meski pamor personal Jokowi anjlok, namun popularitas kelembagaan presiden masih tinggi. Berdasarkan survei Indobarometer, kepercayaan publik terhadap lembaga kepresidenan berada di peringkat ketiga, di bawah KPK dan TNI, namun jauh di atas kepercayaan publik terhadap MPR dan DPR. Ibarat pepatah, tak ada gading yang tak retak. Jokowi harus menambal berbagai kekurangan tahun pertama agar semua janji yang didengungkan saat Pilpres 2014 menjadi kenyataan. Saya Nasiti Lestari, sampai jumpa.